bersama saya di Trik Matematika Asik. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, kita akan membahas tentang pembagian pecahan campuran. Oke, kita akan mulai saja dengan langsung mengerjakan soal-soalnya, sehingga nanti dari situ kita bisa tahu bagaimana cara pembagian pecahan campuran diselesaikan dengan cepat dan mudah. Baik, saya punya angka 3 per 4 dibagi dengan 4 per 6 sama dengan berapa? Ya, seperti halnya pada saat kita membahas tentang perkalian bilangan pecahan campuran, maka di dalam pembagian pecahan campuran ini pun kita kembalikan bentuk campuran itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kalau kita kembalikan ke bentuk pecahan biasa, 3 kali 4 itu adalah 12. 12 ditambah dengan 3 itu berarti 15. 15 per 4 dibagi dengan 1 kali 6 itu adalah 6 ditambah dengan 4 itu 10. Maka dibagi dengan 10 per 6. Ya. Pada pembagian pecahan berlaku bahwa bisa dijadikan menjadi perkalian dengan membalik satu pecahan yang di belakang. Jadi yang depan tetap 15 dikalikan per 4, maka ini perkalian dikalikan, maka 6-nya menjadi di atas. 6 per 10 sama dengan berapa? Ya. Sekarang kita lihat mana yang kita bisa sederhanakan. Kita sederhanakan antara 4 dengan 6. Kalau kita bisa sama-sama kita bagi dengan 2. 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, 15 dengan 10 kita juga bisa sederhanakan. Kita sama-sama kita bagi 5, maka di sini hasilnya adalah 2. Di sini hasilnya adalah 15 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 3. Maka di atas 3 dikalikan 3 adalah 9. Di bawahnya 2 kali 2 adalah 4. Nah, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Maka 9 dibagi 4 bisa dapat 2. 2 kali 4 itu 8. Maka sisa 1 berarti 1 per 4. Jadi 3 per 4 dibagi dengan 1 4 per 6 itu hasilnya adalah 9 per 4, atau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 2 1 per 4. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Saya punya 4 1/5 dibagi dengan 2 3 per 6 sama dengan berapa? Jadi 4 1/5 kita jadikan pecahan biasa. Jadi 4 kali 5 20 ditambah 1 berarti 21 dibagi dengan 5 dibagi 2 kali 6 12 ditambah dengan 3 itu hasilnya adalah 15 per 6. Ya. Seperti tadi prinsipnya, maka saya balik yang di belakang, yang di depan tetap 21 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 6 per 15. Jadi asal mulanya 15 per 6, kemudian dibalik menjadi 6 per
15. Sekarang kita tinggal sederhanakan. Mana yang kita bisa sederhanakan? Ya. Kita bisa sederhanakan 21 dengan 15 itu kita bisa sederhanakan, sama-sama bisa dibagi dengan 3. Maka kalau kita bagi 3, 21 itu kita bagi 3 hasilnya adalah 7. Sedangkan 15 kalau kita bagi 3 hasilnya adalah 5. Sehingga kalau kita hitung, jadi 7 kali 6 itu adalah 42 dibagi dengan 5 kali 5 adalah 25. Kalau kita jadikan pecahan campuran, maka menjadi 25 kali 2, 50, berarti nggak bisa 2 kali, berarti hanya bisa 1. Maka kemudian 42 dikurangi 25 itu adalah 17 per 25. Jadi 1 per 5 dibagi dengan 2, 3 per 6, hasilnya adalah 1, 17 per 25. Ya, oke, kita lihat contoh berikutnya. Kalau saya punya 7 setengah dibagi dengan 2 per 5 sama dengan, ya, kita jadikan pecahan biasa. 7 setengah berarti 7 kali 2 14 ditambah 1 berarti 15 per 2. Kita bagi dengan 2 per 5. Berarti 2 kali 5 10 ditambah 2 12 per 5. Oke ya. Ya. Sesuai dengan ketentuan, jadi tadi sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya bahwa pada saat pembagian ini maka bisa dijadikan perkalian dengan membalik pembaginya. Jadi yang dibalik adalah yang di belakang. Jadi yang selalu kita balik adalah yang di belakang. Karena pembaginya adalah belakang. Jadi ini menjadi 15 dibagi 2. Kemudian dikalikan, dibalik berarti 5 per 12. Nah, kita lihat. Mana yang kita bisa sederhanakan? 2 dengan 5 tidak bisa disederhanakan, tapi 12 dengan 15 sama-sama kita bisa bagi 3. Ya, 12 dengan 15 kita sama-sama bagi 3. Bagi 3 ini dapat 4, kita bagi 3 dapat 5. Maka menjadi 5 kali 5, 25 dibagi dengan 2 kali 4 adalah 8. Kalau kita jadikan pecahan campuran, maka 8 dikalikan berapa? Mendekati 25. 8 kali 3. 8 kali 3 adalah 24. Sisanya adalah 1 per 8. Jadi 7 setengah dibagi dengan 2 per 5 itu hasilnya adalah 25 per 8 atau 31 per 8. Kita ambil satu contoh lagi. Saya punya 4 2 per 4 dibagi dengan 3 per 6. Ya. 4 kali 4 16 ditambah 2 ada 18. Kita bagi dengan 4, kemudian dibagi dengan 3 dikalikan dengan 6, 18 ditambah 3 21 per 6. Ya, kita lihat ya. Jadi yang di depan tetap, yang di belakang dibalik supaya menjadi perkalian. Jadi 18 per 4 dikalikan dengan 6 per 21. Oke. Mari kita sederhanakan. Sederhanakan adalah kita lihat pada saat perkalian begini, maka sederhananya adalah atas dengan bawah.
ya, bukan atas dengan atas tapi atas dengan bawah. Kita lihat 4 dengan 6, kita bisa sama-sama bagi 2, dapatnya 2, ini dapatnya 3. Ya. Kemudian 18 dengan 21, kalau kita bagi 3, maka ini dapat 6, ini dapat 7. Ya. 6 kali 3, 18. 2 kali 7, 14. Kalau dijadikan pecahan campuran, maka 18 kalau dibagi 14 dia dapat 1. 18 dikurangi 14 sisa 4 per 14. Jadi 2 per 4 dibagi dengan 3 per 6, hasilnya adalah 18 per 14 atau 1/4 per 14. Mudah bukan? Jadi urutannya tadi dilihat bahwa pada saat kita mau membagi pembagian di dalam pecahan campuran, langkah pertama adalah buat pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu, kemudian yang dari pembagian dijadikan perkalian, maka pembaginya dibalik. Tadi ya, pembaginya dibalik. Jadi dari 21 per 6 menjadi 6 per 21. Jadi itu langkah berikutnya setelah dijadikan pecahan biasa, kemudian pembaginya, ini kan pembagi, ini yang dibagi, ini pembaginya. Pembaginya ini dibalik. Kemudian setelah dibalik, kemudian disederhanakan. Pada saat menyederhanakan, yang atas dicoret dengan yang di bawah, yang di bawah sini juga dicoret dengan yang atas. Jadi yang disederhanakan adalah atas dengan bawah. Oke, begitu. Sampai ketemu di trik berikutnya. Dan tetap stay di channel ini supaya selalu dapat trik-trik yang menarik untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, sampai jumpa.